Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Pagi Bu, masih Bu. Baiklah, kita akan belajar matematika mengenai statistik ya hari ini. Tapi sebelum belajar, mari kita buka pagi ini pelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki pelajaran, Ibu absen dulu. Mulai dari Erika Yulistia. Erika. Hadir, Bu. Oh iya, hadir. Selanjutnya, Faza Khairunisa. Hadir Bu. Laili Desi. Hadir Bu. Sahilatul. Hadir Bu. Oke, semuanya sudah memasuki ruang kelas. Mari kita memulai pelajaran. Oke, kita akan membahas mengenai statistika. Ada yang tahu statistika itu apa, Mbak Faza? Faza? Bagaimana terkendala sinyal? Bagaimana Bu? Bisa diulangi pertanyaannya? Iya, kita akan membahas statistika. Mungkin Faza bisa menjelaskan statistika itu apa? Secara singkat saja boleh. Statistika itu kalau menurut saya suatu ilmu yang ada hubungannya dengan cara mengumpulkan data, kemudian data itu diolah, setelah disajikan itu biasanya dianalisis dan dari analisa itu akan disimpulkan. Seperti itu Bu mungkin. Oh iya, betul. Jadi statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisisan data, lalu penyimpulan data. Kita berbicara mengenai data. Data itu apa? Mbak Sahila mungkin bisa menjawab? Data yaitu informasi yang kita dapatkan dari suatu pengamatan. Betul sekali. Data merupakan informasi yang kita peroleh dari suatu pengamatan atau penelitian. Data itu memiliki beberapa macam. Mungkin Mbak Erika bisa menyebutkan? Mbak Erika? Data, macam-macam data. Ada dua. Yang pertama, data kuantitatif, yang artinya datanya berupa angka. Contohnya yaitu data nilai ujian. Lalu? Ya, mungkin langsung dijawab saya saja ya. Mungkin Mbak Erika sedang terkendala sinyal. Jadi data itu terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.
Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka. Lalu kalau kualitatif itu data yang berupa bukan angka atau huruf-huruf. Selanjutnya kita ke penyajian data. Penyajian data itu memiliki beberapa bentuk. Mungkin Mbak Laili bisa menyebutkan bentuk-bentuk penyajian data? Iya, Bu, bisa. Penyajian data itu ada bentuk tabel, ada lingkaran, ada bentuk gambar atau piktogram, sama diagram garis. Ya kan, Bu? Ya, betul sekali. Jadi, dari beberapa bentuk tersebut, kita nanti akan membahas hanya bentuk tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran kalau nanti waktunya mencukupi. Di sini saya memiliki pertanyaan yang biasanya muncul di pertanyaan-pertanyaan di buku seperti itu. Diketahui nilai ulangan harian matematika siswa kelas kelas 7F sebagai berikut. 7, 6, 6, 8, 4, 5, 6, 9, 6, 8, 9, 7, 6, 6, 5, 8, 7, 4, 5, dan nilai terakhir 6. Sajikan data tersebut dalam tabel dan diagram batang. Nah, nilai-nilai ini masih acak, belum urut. Lalu kita melihatnya ini masih sulit ya, masih acak-acakan, masih belum urut, sulit untuk melihat secara langsung 4 itu berapa siswa yang mendapat nilai 4, yang mendapat nilai 5 berapa. Jadi kita sajikan yang kita bisa mudah untuk melihatnya. Yang pertama bentuk tabel. Kita buat di sini nilai, di sini turus, dan di sini ada F. F itu adalah frekuensi, maksudnya adalah banyaknya, banyak anak yang mendapatkan nilai. Nilai yang pertama, di sini yang terkecil adalah nilai 4. Kita mulai dari nilai 4. Ada 1, kita tulis turus. Lalu 4-nya lagi ini. Nah, berarti frekuensinya berapa? 1, 2, 2. Sebenarnya bisa langsung ke frekuensi ya, kita hitung masuk ke frekuensi. Tetapi kita buat di turus juga, perlu ini untuk masuk ke tabel. Lalu nilai yang kedua adalah 5. 1, 3. Lalu 6. Karena ini sudah 4, kita coret seperti ini. Ini 2, 5, frekuensinya 3, dan seterusnya sampai totalnya 20. Bisa dicek, 2 ditambah 3, 5. Ditambah 7, 12. Ditambah 3, 15. Ditambah 3, 18. Ditambah 2, 20. Dicek di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi semua nilai yang ada di sini sudah masuk ke tabel ini. Jadi tabelnya sudah benar. Caranya ngecek seperti itu. Nah, bisa kita bandingkan kalau kita hanya menulis frekuensinya langsung tanpa kita menulis turus. Kalau jumlah datanya ini cuma sedikit, kan masih terhitung sedikit ya. Kalau nanti datanya ini sudah banyak,
itu pasti akan sedikit repot, gambir gitu. Jadi kalau menggunakan tools ini lebih memudahkan dan mungkin bisa ketelitiannya ini lebih tinggi gitu. Lalu kita menggambar diagram batang. Di sini ada nilai. Maaf ya, ini menggambarnya seperti koordinat kartesius. Di sini ada nilai. Lalu di sini ada frekuensi. Nilainya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4. 9. Frekuensinya kita buat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dibuat sampai 7 pun juga tidak apa-apa ya frekuensinya. Sekarang kita masukkan. Untuk yang nilai 4, ada berapa frekuensinya? 2. Kita tarik garis. Lalu yang nilainya 5, frekuensinya ada 3. 3. Insya Allah kita lanjutkan besok di ayat ini sama lagi dari Lalu 6, frekuensinya 7. dengan bulannya Al-Quran adalah Nilainya 7, frekuensinya 3. 8 juga 3. Lalu yang 9, ini ada 2. Jadi ini adalah diagram batangnya dari distribusi data tersebut. Penyajian data dalam bentuk tabel, lalu ini dalam bentuk diagram batang. Nah, dari sini, statistika ini ada yang namanya min. Min itu adalah rata-rata. Median adalah nilai tengah, lalu modus ini adalah nilai yang sering muncul. Yang paling mudah itu kita menentukan modus. Dari sini, dari diagram batang ini, bisa terlihat yang paling banyak frekuensinya adalah 6. Angka 6. Nah, jadi nanti kalau ingin mengerjakan min, median, modus ini nanti kan perlu dihitung. Nah, modusnya ini yang termudah. Nanti kita membahas di pertemuan selanjutnya mengenai min, median, dan modus. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan? Sementara belum, Bu. Jadi, ini tadi adalah penyajian dalam bentuk tabel, ini dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk diagram lingkarannya, karena waktu kita yang tidak mencukupi, kita lanjutkan minggu depan. Lalu jangan lupa mempelajari tentang min, median, dan modus. Karena besok pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai min, median, dan modus juga. Jadi sekian pertemuan pada kali ini. Selamat belajar dan jangan lupa dijaga kesehatannya. Protokol kesehatannya ini sangat ketat. Keluar memakai masker, membawa hand sanitizer, karena memang pandemi ini belum berakhir sepenuhnya. Jadi sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.